Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah sehingga karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga Nanda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Kita sudah bahas materi pelajaran kita untuk semester ini, tapi Ibu akan mengulang. Ada 8 bab. Yang pertama, pengembangan literasi. Ya, pengembangan literasi ini tidak masuk di bab 1, tapi ini termasuk pengembangan yang sangat dibutuhkan untuk setiap mata pelajaran sebenarnya. Ya, karena literasi ini menyangkut bagaimana kita berkomunikasi dengan wawasan yang kita miliki dari membaca, menyimak, menulis, ya. Kemudian menyusun laporan observasi, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ini bab kedua. Menyampaikan ide melalui anekdot. Jadi kita akan belajar anekdot. Kemudian melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Bab 5, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kita akan belajar bagaimana bernegosiasi. Ya. Bab 6, berdebat dengan indah. Kita akan belajar debat. Bab 7, belajar dari biografi. Biografi kisah seseorang atau latar belakang seseorang yang bisa menjadi teladan, ya, contoh. Kemudian mendalami puisi. Kita akan belajar berpuisi, membuat puisi. Oke, kita ke pengembangan literasi, ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, dari manakah sebenarnya pengetahuan yang kita dapat? Pengetahuan yang kita dapat itu dari mana, ya? Selain di sekolah, guru menjelaskan, ya, kita mengikuti pembelajaran, pastinya kita mendapatkan ilmu di situ. Tapi dari mana lagi sebenarnya? Apakah cuma dari sana saja? Apakah cuma dari pelajaran yang ikuti di sekolah, yang kita ikuti di sekolah, ilmu itu kita dapat? Ya, tentu tidak, ya. Dari melihat dan mendengar. Apakah cuma melihat dan mendengar? Apakah cukup, ya? Kita mendengarkan pembelajaran, ya, kita melihat tontonan yang memiliki nilai pendidikan. Apakah itu cukup? Ternyata sumber pengetahuan yang paling banyak dan mendalam adalah buku, ya, baik buku cetak maupun buku pengembangan. Jadi buku adalah sumber ilmu, juga termasuk sumber ilmu. Dan paling banyak ilmu pengetahuan kita dapatkan dari buku. Guru mengajar di kelas juga, kita melakukan pembelajaran, itu sumbernya dari buku. Jadi makanya juga dalam Al-Quran disebutkan Iqra, bacalah, karena memang itu ayat pertama yang turun. Jadi memang kita diharapkan untuk banyak-banyak membaca, ya. Menurut Elizabeth Zulzibi, ya, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, ya. Jadi literasi adalah kemampuan berbahasa kita, ya.
Kemampuan ini didapatkan dari membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Dan komunikasi yang kita lakukan itu bisa melalui membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Ya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Ya. Dan sekarang itu sangat digalang sekali yang namanya literasi. Ya, karena kenapa? Pemerintah juga mengetahui bahwa pengembangan literasi sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Dan literasi ini banyak didapatkan dari membaca dan menulis. Cara membaca buku yang baik, bagaimana caranya? Bisa Nanda lakukan seperti ini. Pertama, carilah buku non-fiksi. Non-fiksi berarti buku yang tidak direkayasa. Seperti kalau cerpen, cerita rakyat, banyak yang direkayasa, itu namanya fiksi, hayalan. Yang dibutuhkan di sini adalah non-fiksi, buku pengayaan di perpustakaan. Buku yang kamu baca bukan buku teks pelajaran, ya, buku-buku yang lain. Konsultasikan pada gurumu apakah buku yang kamu pilih layak dan boleh kamu baca. Kedua, jika memiliki cukup uang, kamu dapat membeli buku pengayaan yang kamu sukai. Konsultasikanlah lebih dulu buku yang akan kamu beli pada gurumu. Ya, bisa kalian cicil-cicil beli buku ya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Ketiga, agar kegiatan membacamu tidak menyita waktu belajar dan bermainmu, kamu dapat membaca buku tersebut dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi, membacanya ini tidak sekalian satu buku dalam satu hari, dalam satu waktu. Tidak, kita bisa memanage waktu kita untuk membaca buku tersebut. Ya. Tidak ada ketentuan jumlah halaman yang harus kamu baca tiap harinya. Sesuaikan dengan kelonggaran waktu, kecepatan baca, dan kemampuanmu memahami isi buku yang kamu baca. Jadi tidak ada ketentuannya berapa halaman yang harus dibaca. Tergantung bagaimana kecepatan kalian membaca dan kemampuan memahami isi buku yang dibaca. Ya, dan ibu sangat berharap nanti ada kegiatan membaca untuk kalian ya. Selanjutnya, kelima, persiapkan buku tulismu. Jadi selain ada buku bacaan yang kalian baca, kalian siapkan buku tulis sebagai laporan, sebagai catatan harian ya. Untuk membuat catatan harian hasil kegiatan membacamu. Lakukan kegiatan prabaca dengan membaca judul. Baca judulnya, baca kata pengantarnya, karena biasanya kata pengantar mencakup inti apa yang terdapat dalam buku tersebut, apa tujuan penulis menulis buku tersebut, biasanya di kata pengantar. Daftar isi mencakup bab-bab ya, isi judul bab-bab yang ada pada buku tersebut. Kemudian buatlah pertanyaan yang ingin kamu peroleh jawabannya dari buku yang akan kamu baca tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya adalah informasi yang ingin kamu peroleh, yang menjadi alasan kenapa kamu membaca buku tersebut. Jadi membaca daftar isi ini, judul ini, kalian bisa bertanya, ya, menulis pertanyaan. Apa yang ingin kalian, informasi apa yang ingin kalian dapatkan pada buku tersebut ya. Kemudian bacalah bukumu setiap hari minimal 15 menit. Jadi waktunya minimal 15 menit, bisa lebih, bisa setengah jam ya, 1 jam bisa, tapi minimal 15 menit. Sesuaikan dengan kelonggaran waktu, kecepatan membaca, dan kemampuan kamu memahami isi bacaan.
Selanjutnya, buatlah catatan hasil membacamu setiap hari. Dan ini yang Ibu harap, ini yang akan menjadi tugas kalian, membuat catatan hasil membaca. Jadi, Nanda sekalian memiliki kegiatan khusus, yaitu membaca. Ya, ini contoh gambarnya. Ya, kalian tulis di atasnya judul buku apa, pengarang, penerbit, jenis buku, non fiksi, ya, tebal buku berapa. Nah, jadi ini contoh pertanyaan sebelum membaca. Ya, misalnya tadi judul bukunya kumpulan kisah inspiratif dan tips meraih beasiswa dari penerima beasiswa seluruh dunia. Ya, tulis jenis beasiswa apa yang diperoleh, dari negara mana sajakah beasiswa yang dapat diperoleh, persyaratan apa yang harus dipenuhi, dari mana mendapatkan informasi, ya, karir apa saja yang dapat diraih, ya, melalui beasiswa luar negeri, ya, karir apa yang kita dapatkan setelah lulus. Nah, ini laporan kegiatan membaca, laporan hariannya. Misalnya halaman 1 sampai 11, informasi pentingnya apa, ya. Misalnya Muhammad Nuh menerbitkan buku ini akan menginspirasi para pembacanya untuk mendapatkan beasiswa ke berbagai negara serta mencerdaskan bangsa. Beasiswa dari negara mana saja yang akan dibahas dalam buku ini? Apa makna? Kalau tak berani menyeberang lautan, takkan pernah mendapat tanah tepi. Ya. Itu contoh pertanyaannya, karena dalam bacaan itu ada kalimat seperti itu, kalian bisa menulis pertanyaan, ya, dari apa yang kalian baca. Ini laporannya, informasi penting, dan ini yang ibu dapat, ibu berikan tugas kalian. Silahkan Nanda membuat 2 tabel, ya, 2 tabel saja, yaitu tabel yang pertama, tabel harian dengan laporan harian kegiatan membaca seperti ini. Ya, nanti setelah pertemuan atau saat ibu ke sekolah, nanti ibu informasikan di grup, silahkan dibawa laporan kegiatan membaca kalian. Ini kewajiban dan ini saya berikan penilaian, ya, setiap siswa harus memiliki laporan kegiatan membaca, ya. Oke, Nanda sekalian, kita akan masuk ke bab pertama, ya, kita langsung saja, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Ya, mungkin Nanda sudah belajar di SMP, ya, tentang observasi. Nanda bisa lihat kegiatan gambar berikut. Apa yang dilakukan? Ya. Terakhir, ini adalah gambar yang keempat, adalah contoh dari laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menginterpretasi laporan hasil observasi. Maksudnya tujuan pembelajaran pertama yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. 3. Menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Pertama, mengidentifikasi isi teks.
kedua menyusun, kalian akan mampu menyusun ringkasan isi teks. Kemudian ketiga, kalian akan mengetahui apa fungsinya teks laporan hasil observasi itu sendiri. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita, Nanda diharapkan membaca salah satu contoh laporan hasil observasi berikut, ya. Judulnya adalah wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ya, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penyenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek menak, karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang kelitik. Wayang kelitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Darmawulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajan. Perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan tersebut dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan
tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, ya. Jadi suket ini bahasa Jawa. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Sekarang, tugas Nanda sekalian, 1. Buatlah pertanyaan terkait isi laporan wayang tersebut sebagai berikut, seperti itu. A. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? B. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? C. Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Ya. D. Apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. 3. Mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Keempat, selanjutnya presentasikan hasil kerjamu dalam kelompokmu. Selanjutnya, bersiap-siaplah untuk berlatih mengungkapkan isi dari laporan hasil observasi yang didengarkan dengan bahasa berbeda. Jadi Anda sekalian, Ibu sedikit menjelaskan bahwa teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset, ya, secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Ya, jadi observasi adalah suatu penelitian secara sistematis. Dan yang kita pelajari di sini adalah laporan hasil observasinya. Ya, jadi tulisan, kalau laporan berarti tulisan tentang hasil penelitian. Oke, Nanda sekalian, kalian bisa googling juga untuk mendapatkan informasi tentang observasi, tetapi tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tugas-tugas terakhir tadi setelah kalian membaca tentang wayang. Jadi di sini ada 4 pertanyaan ya untuk poin 1. Tugas kalian menambahkan 1 pertanyaan karena di sini ada A, B, C, dan D. Jadi tambah 1 pertanyaan E ya, 1 pertanyaan dari teks hasil observasi tadi yang berjudul wayang. Ya, kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut. Kemudian kalian juga menjawab nomor 3 dan keempat. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar ya, banyak-banyak membaca. Itu tadi tugas tabelnya, silahkan dibuat. Suatu saat nanti Ibu akan tanda tangani tugas tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.